Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru Metutor. Kali ini kita akan membahas materi tentang sudut-sudut istimewa dan nanti selanjutnya sudut berelasi. Gitu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sudut-sudut istimewa, itu kan kalau kita ingat lagi sudut di trigonometri ini terdiri dari 0 sampai 360 ya, 360 derajat. Nah, 360 derajat ini kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama 0 sampai 90 derajat itu disebut dengan kuadran pertama. Nah, selanjutnya untuk 90 derajat sampai 180 derajat ini disebut dengan kuadran kedua. Nah, selanjutnya untuk 180 derajat sampai 270 derajat ini disebut dengan kuadran ketiga. Lalu yang ini pasti dari 270 derajat sampai 360 derajat ini disebut dengan kuadran keempat. Nah, untuk di sudut untuk kuadran pertama itu semua bernilai positif. Oke, semuanya bernilai positif. Mau dia itu sinus, kosinus, tangen, kotangen, dan lain-lain. Ya, itu semuanya bernilai positif. Nah, untuk di kuadran kedua yaitu 90 derajat sampai 180 derajat, ini hanya sinus yang bernilai positif. Sinus dan kebalikannya. Sinus kebalikannya yaitu kosekan. Lalu untuk di kuadran ketiga itu 180 derajat sampai 270 derajat, ini yang bernilai positif yaitu adalah tangen. Tangen dan kebalikannya. Kebalikannya apa? Kotangen. Lalu untuk di kuadran keempat ini yang bernilai positif adalah kosinus dan kebalikannya. Kebalikan kosinus apa? Sekan gitu ya. Nah, jadi ini kita garis bawahi supaya gampang mengingatnya. Ini semua sinus, ini tangen, ini kosinus gitu ya. Nah, cara mengingatnya yang lebih gampang yaitu adalah nih, semanis cinta tanpa kosmetik nih. Semanis cinta tanpa kosmetik. Artinya ini semua gitu ya. Semanis, sintanya ini sinus, tanpa ini tangen, kosmetik itu kosinus gitu ya. Nah, untuk nilai-nilainya ini akan kita bahas. Yang pertama kita buat dulu tabel ya. Nah, ini tabelnya. Yang pertama kita buat sinus, kosinus, dan tangen. Lalu sudutnya itu 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini kita ambil yang di kuadran pertama aja berarti ya. Nah, untuk sinus itu dimulai dari 0. Gitu ya. Sinus 0 derajat yaitu 0 nilainya. Oke. Lalu tunggu sebentar. Ini nilainya 0. Oke. Lalu untuk sinus 30 derajat itu nilainya adalah setengah. Lalu untuk 45 derajat itu setengah akar 2. Lalu untuk 60 derajat ini setengah akar 3. Lalu untuk 90 derajat itu sama dengan 1. Cara gampangnya itu gini. Sinus 0 itu kita buat setengah akar 0. Lalu ini setengah akar 1. Ini 45 itu setengah akar 2. Ini lanjut 2 ya. Ini lanjut setengah akar 3. Lalu yang ini 90 derajat ini sebenarnya setengah akar 4. Akar 4 itu berapa? Akar 4 kan 2. 2 dikalikan setengah itu hasilnya 1. Jadi dia makin lama makin naik gitu ya nilainya dari 0 sampai 1. Nah, ini untuk sinus. Lalu untuk kosinus gimana? Kebalikannya. Kalau sinus itu dari 0, kalau kosinus dia dari 1 duluan. Nah, ini lalu nilainya turun. Ikuti aja ini. Berarti ini setengah akar 3.
Yang ini setengah akar 2, yang ini setengah, lalu di sini 0. Itu ya. Nah, lalu untuk nilai tangen itu kan bisa kita dapat dari tangen itu kan sama dengan sinus per kosinus gitu ya. Jadi kita bagikan aja nilainya. Untuk sinus 0 berarti 0 dibagi dengan 1. Kosinus tangen ya. Tangen 0 itu adalah sinus 0 dibagi kosinus 0, yaitu 0 dibagi 1. Hasilnya sama dengan 0. Gitu. Lalu untuk tangen 30 setengah dibagi setengah akar 3. Setengahnya kan mati gitu ya. Oke, kita buat di sini. Setengah dibagi dengan setengah akar 3. Ini kan setengahnya kan habis. Berarti tinggal 1 per akar 3. Kalau kita sederhanakan 1 per akar 3 ini, kita kali dengan akar 3 per akar 3. Hasilnya nanti jadi 1/3 akar 3. Berarti di sini kita buat boleh 1 per akar 3, boleh juga 1/3 akar 3. Oke ya, boleh yang 1 per akar 3, boleh juga 1/3 akar 3. Lalu untuk tangen 45, karena setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2, itu pasti hasilnya nilainya 1. Ya. Lalu untuk setengah akar 3 dibagi dengan setengah, setengahnya habis tinggal akar 3. Nah, untuk sudut 90, tangen 90, itu 1 dibagi 0. Ingat, berapapun atasnya, kalau dibagi 0, itu hasilnya tidak akan terdefinisi. Ya, tidak akan terdefinisi. Jadi, tangen 90 itu nggak ada nilainya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara untuk kita menentukan nilai di kuadran kedua, ketiga, dan keempat gitu ya. Oke, kita buat untuk kuadran kedua, ketiga, dan keempat itu gimana? Nah, kalau untuk menentukan nilai di kuadran kedua, 3, dan 4, baru kita gunakan yang ini tadi. Contoh kalau kita mau menentukan misalkan sinus 150 derajat gitu ya. 150 derajat. Nah, untuk mengerjakan sudut di kuadran 2, 3, 4 ini, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, patokannya itu 180 derajat. Oke, kita buat di sini patokan 180 derajat dan 360 derajat. Lalu ada juga yang menggunakan patokan 90 derajat dan 270 derajat. Oke, kita bahas satu-satu maksudnya apa. Nah, untuk patokan 180 derajat dan 360 derajat ini, ketika sudut yang ditanya, misalnya sinus 150, ini 150-nya ini berapa kurangnya ke antara ini 180 dan juga 360. Nah, karena lebih dekat dengan 180, berarti kita buat ini gini. Sinus 180 derajat dikurang 30 derajat gitu kan. Nah, lalu kita ambil. Ini kita lihat sinus 150 ini kan berada di kuadran kedua gitu ya, antara 90 sampai 180. Maka hasilnya pasti positif. Oke, pasti positif. Kita buat positif. Positif aja gini, positif. Lalu hasilnya kita ambil ini sinusnya. Ini sinus. Lalu sudutnya ini 30 derajat. Berarti jadi positif sinus 30 derajat. Sinus 30 derajat berapa? Nih, nilainya setengah. Seperti itu. Itu kalau patokan 180 derajat. Harusnya nilainya buatnya di sini ya. Nggak apa-apa lah. Nah, kalau kita menggunakan patokan 90 derajat itu gimana?
Nah, sinus 150 derajat. Oke, patokannya sama juga. Kita buat berapa kurangnya, berapa lebihnya gitu ya. Kan ini kan kalau 150 derajat itu kan di antara sini gitu ya. Berarti lebih dekatnya ke 90 derajat. Berarti kita buat ini sinus 90 derajat ditambah berapa nih kira-kira? Supaya 150. Berarti kan ditambah 60 derajat gitu ya. Nah, kalau dia patokan menggunakan 90 derajat dan 270 derajat, itu nilai ininya berubah. Ya, nilainya berubah. Nilainya berubah. Atau pertama gini dulu. Kan sinus 150 derajat ini, sinus di 150 derajat bernilai positif. Oke, udah kita buat positif. Lalu, karena dia menggunakan patokan 90 derajat, sinusnya ini berubah menjadi kosinus. Oke. Nanti kalau kosinus berubah menjadi sinus gitu. Kalau kita menggunakan patokan 90 derajat ataupun 270 derajat. Ini berubah gitu ya. Lalu ini kita ambil sudutnya yang ini 60 derajat, berarti kosinus 60 derajat. Nilai kosinus 60 derajat berapa? Lihat. Nih, setengah. Sama nggak nilainya? Sama. Gitu ya. Ya, sama kan? Nah, oke, kita ambil lagi contoh apa kita buat ya? Misalkan kosinus berapa kita buat? 210 derajat. Nah, kosinus 210 derajat ini kita ambil patokan lagi, misalkan ini. Berarti kosinus gitu ya, dari 180 derajat ditambah 30 gitu ya. Tambah 30 derajat. Berarti kita lihat kosinus untuk di kuadran ke berapa nih? Kuadran ketiga ya, kuadran ketiga. Kosinus itu nilainya negatif, maka kita kasih tanda negatif. Oke ya. Lalu ini kita ambil karena dia menggunakan patokan 180 derajat, ini tetap kosinus. Nah, berarti kosinus 30 derajat. Minus kosinus 30 derajat, berarti minus. Nih, kosinus 30 berarti setengah akar 3. Tuh. Kalau menggunakan patokan 150 gimana? Menggunakan 150. Menggunakan 90 derajat. Berarti jadi ini. Gimana kita tulis? Sini ya. Berarti ini kosinus 210 derajat. Ini bisa kita buat kosinus. Buka kurung 270 dikurangi 60 derajat gitu ya. Oke, ingat kosinus di kuadran ketiga tadi ini selalu bernilai negatif gitu ya. Lalu kita ambil karena kita menggunakan patokan 270 derajat, maka nilainya itu berubah menjadi sinus. Nah, kita ambil lalu ini sudutnya 60 derajat. Lalu minus sinus 60 derajat itu sama dengan berapa? Ya udah, minus setengah akar 3. Sama nggak? Sama dong. Gitu. Oke, bisa ya? Ini menggunakan patokan 180 derajat ataupun 90 derajat. Mana yang lebih gampang kalian ingat, itulah yang kalian pakai, gitu ya. Kenapa saya beritahu keduanya? Karena nanti dua-dua ini bisa digunakan. Bisa aja kita cuma pakai ini, tapi nanti kemungkinan kita juga menggunakan patokan 90 derajatnya, seperti itu. Oke? Oke. Nah, kita akan masuk ke contoh-contoh latihannya gitu ya. Misalkan yang pertama ini kita buat sinus 240 derajat. Oke. Kita menggunakan mana? Oke, kita buat dulu misalkan menggunakan patokan 180 derajat. Berarti ini kan sama dengan sinus 180 derajat ditambah berapa? 60 derajat gitu ya.
tambah 60 derajat. Nah, ini di kuadran keberapa nih? Kalau 180 kan kuadran kedua, ditambah sedikit berarti di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga, ingat, ini semanis Sinta, ini tanpa kosmetik gitu ya. Berarti di kuadran ketiga itu tangen yang bernilai positif, sementara untuk sinus itu pasti negatif. Berarti ini negatif sinus 60 derajat. Nah, berarti sini sama dengan negatif setengah akar 3. Oke, gitu ya. Lalu yang kedua, misalkan kita punya kosinus 135 derajat. Oke, berarti ini di kuadran ke berapa nih? 90 tambah sekian, ini kan berarti kuadran ke 2 gitu ya. Nah, kita ambil patokan, misalkan ini kita ambil patokannya 90, berarti 90 derajat ditambah 45 derajat. Nah, oke, di kuadran kedua kosinus itu bernilai negatif. Oke ya, bernilai negatif. Lalu kosinus itu berubah gara-gara kita ambil patokan 90, berarti menjadi sinus. Nah, baru kita ambil sudut yang ini 45 derajat. Berarti ini hasilnya minus sinus 45 itu sama dengan setengah akar 2. Seperti itu. Oke. Oke, kita contoh lagi. Kita ambil sinus 120 derajat. Kita ambil yang mana? Anggap kita ambil yang 180 ya. Berarti ini sinus 180 derajat dikurangi 60 derajat. Oke. Ini sinus 120 itu berada di kuadran kedua. Kuadran kedua sinusnya pasti positif, berarti positif sinus. Nah, ini kita ambil 60 derajat. Positif 60 sinus 60 derajat berarti hasilnya sama dengan setengah akar 3. Oke. Lalu contoh lagi selanjutnya. Oke, lanjut kita ambil misalkan berapa ya? Ini sinus 11/6 V. Ayo. Berapa nih? Sinus 11/6 V. Oke, kita buat dulu sinus 11/6 gitu ya. Ini 11/6 dikali dengan pi. Pi itu berapa? Pi itu kan 180 derajat gitu ya. Berarti 180 dibagi 6 itu hasilnya sama dengan 30 derajat gitu ya. Dikalikan dengan 11 berarti ini hasilnya menjadi sinus 330 derajat. Nah, kalau begitu ini berada di kuadran keberapa? Kuadran keempat. Kuadran keempat sinusnya itu bernilai negatif. Nah, karena dia kosinus yang positif. Lalu ini kan bisa kita buat sinus 360 derajat dikurangi dengan 30 derajat. Berarti hasilnya menjadi minus sinus. Ini nggak usah dibuat dulu. Berarti minus sinus 30 derajat gitu ya. Minus sinus 30 derajat berarti sama dengan minus berapa nih? Setengah. Seperti itu. Oke, lanjut. Dari tadi kita bahas sinus, kosinus gitu ya. Sekarang kita coba ambil tangen. Oke, tangen berapa? 3/4 misalnya. 3/4 V. Nah, tangen 3/4 pi ini kita ubah dulu menjadi tangen 3/4 dikalikan dengan 180 derajat. 180 dibagi 4 itu hasilnya sama dengan berapa? 45 derajat. Kita kalikan 3 hasilnya menjadi ini tangen berapa?
Kalau kita kalikan 3 berarti 135 derajat gitu ya. Nah, lihat untuk di 135 derajat ini berarti di kuadran kedua. Kuadran kedua hanya sinus yang positif. Berarti ini hasilnya pasti negatif nanti ya. Berarti kita buat gini. Oke, tangent 180 derajat dikurangi berapa nih? 45 derajat ya. Nah, karena tangen ini tadi bernilai negatif di kuadran kedua, berarti kita buat tangen minus tangen 45 derajat. Maka hasilnya sama dengan tangen 45 itu kan tadi 1, berarti hasilnya menjadi negatif 1. Oke. Nah, selanjutnya kita buat kosinus 5/4 pi. Ini berapa nilainya? Berarti kita buat kosinus 5/4 dikalikan dengan 180 derajat. Kita bagikan. Ini jadi 45 dikalikan dengan 5 hasilnya menjadi kosinus 225 derajat gitu ya. 225 derajat ini kan boleh kita ubah menjadi kosinus 180 derajat ditambah 45 derajat. Biar nggak usah kita ubah-ubah nilainya. Oke, ini di kuadran keberapa? 180 tambah 45 berarti di kuadran ketiga. Kuadran ketiga hanya tangen yang bernilai positif. Berarti ini kita kasih tanda negatif. Kenapa? Karena nilainya kosinus. Lalu ini menjadi kita buat kosinus 45 derajat. Berarti sama aja ya. Ini minus kosinus 45 derajat itu berapa? Setengah akar 2. Berarti kosinus 5/4 pi itu adalah setengah akar 2. Oke. Nah, lalu gimana ceritanya kalau misalnya kita buat gini? Ini sinus 390 derajat. Berapa nih? Nah, ingat kalau satu putaran itu kan 360 derajat. Ketika dia sudah melebihi 360 derajat, maka dia kembali memutar lagi gitu ya. Kembali memutar lagi, maka hitungannya diulangi lagi. Berarti ini kita buat gini. Sinus 390 derajat dikurangi dengan 360 derajat. Nah, berarti ini hasilnya berapa? Ya udah sinus 30 derajat. Berarti sinus 30 derajat berapa? Setengah. Udah selesai gitu ya. Jadi kalau misalnya dia kelebihan dari 360 derajat, hitung aja dimulai dari 0 lagi. Dikurangi aja 360 derajat seperti itu. Oke, bisa ya? Bisa dong. Mungkin itu aja video kita kali ini. Kalau ada yang belum paham, silakan diulang lagi videonya sampai benar-benar paham. Nanti ada latihan-latihan soal, silakan dikerjakan. Oke ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.